California's got me looking like a beach bum. Sun up in my hair, I'm rocking long beachy curls. I'm feeling like a Cali girl. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Stefani. Gimana nih kabar kalian setelah sekian lama kalian terkurung di rumah ya gara-gara pandemi? Apa kalian masih beta-beta aja? Kalau aku sih udah pengen masuk kuliah gitu, cuman pas udah kuliah pengen libur. Nah, hari ini aku bakal membahas tentang jurusan favorit nih ya, jurusan ilmu komunikasi. Berhubung kemarin aku udah ngebahas peminatan public relation, peminatan audiovisual, hari ini aku bakal membahas tentang peminatan jurnalistik. Mungkin beberapa dari kalian nih yang pengen banget masuk jurusan ilmu komunikasi dan ngambil peminatan jurnalistik, kalian bisa banget nih nonton videonya sampai selesai. Karena di video kali ini rada sedikit berbeda dari video-video aku sebelumnya. Di video kali ini aku mendatangkan temanku sendiri yang mana dia adalah anak jurnalistik. Kalau menurut aku kayaknya cerita dari aku sendiri tentang jurnalistik itu kurang ngena gitu ya. Karena aku bukan anak jurnalistik, aku anak PR. So, dari cerita teman aku ini yang anak jurnalistik, semoga membantu kalian dan bisa memberikan gambaran tentang kuliah di peminatan jurnalistik itu seperti apa. Oh ya, buat kalian nih yang baru datang ke channel ini dan belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian yang juga membutuhkan informasi tentang jurusan ilmu komunikasi. Nah, sebelum membahas tentang jurnalistik itu seperti apa nih, definisinya seperti apa, ada baiknya kalau kita ketahuin dulu tentang sejarah jurnalistik itu sendiri. Kalian penasaran kan? Ayo kita dengerin bareng-bareng. Jadi jurnalistik ini historinya dulu, sejarah singkat awalnya itu berkembang itu pada saat zaman Romawi kuno. Kalau nggak salah tahunnya itu sekitar 100 sampai 44 sebelum Masehi, itu pada masanya Julius Caesar. Itu awal mula cikal bakalnya jurnalistik. Kata-kata jurnalistik timbul ditandai dengan adanya namanya itu Akta Diurna. Itu semacam papan pengumuman yang dibentuk oleh pihak kerajaan sebagai alat informasi bagi masyarakat, supaya orang-orang tahu nih kalau ada informasi disebarkan di akta diurnanya itu. Dia itu bentuknya kayak lempengan gips gitu, terus ditulis dari batu ya, bahannya. Jadi kalau kita bisa tarik secara harfiahnya sih, si akta diurnanya itu diartikan sebagai catatan harian atau catatan publik harian gitu. Nah, udah tahu kan sejarah dari jurnalistik itu kayak gimana? Dan ya, sekarang kita bakal berlanjut ke definisinya. Apa sih itu jurnalistik? Pengertiannya itu apa sih? Kalian penasaran? Oke, kita dengerin bareng-bareng. Apa sih definisinya? Definisi singkatnya itu banyak banget. Dari berbagai macam perspektif, orang-orang pasti bisa mengartikan apa sih itu jurnalistik. Banyak juga tokoh-tokoh yang udah memberikan pendapatnya tentang apa itu jurnalistik. Kalau menurut aku, yang kayak aku masih ingat ke jurnalistik itu kemampuan untuk mengumpulkan, terus memilih, mengkoleksikan kegiatan, kemudian dituliskan, kemudian menuliskannya dan menginformasikannya kepada publik. Itu secara teoritisnya lah, secara ilmunya yang aku ingat ya pada zaman kita masih belajar jurnalistik. Secara simpelnya teman-teman nih aku bilangnya. Secara simpelnya, si jurnalistik ini sebenarnya kegiatan untuk menceritakan aktivitas harian yang menarik untuk publik gitu. Itu secara simpelnya. Kalau teman-teman mendengar kata jurnalistik itu pasti kebayang sama Najwa Shihab, Rosian Anwar, siapa lagi yang terkenal itu. Nah, itu emang benar kalau orang-orang mendengar kata-kata jurnalistik pasti menjurusnya ke wartawan. Bener, nggak ada salahnya karena lingkupan kerjaan kita di jurnalistik ya nggak jauh-jauh dari wartawan, dari kita mengumpulkan berita seperti itu. Nah, udah tahu kan definisi jurnalistik sendiri tuh kayak gimana? Sekarang kita bakal tanyain nih, apa aja sih yang dipelajarin di jurnalistik? Apa sih yang dipelajari di jurnalistik? Di jurnalistik Universitas Muhammadiyah Malang kita belajar
banyak hal. Kita pertama kali akan diajarkan di mata kuliah Creative Writing of Journalistic. Kita diajarkan dasar-dasar menulisnya. Sama sebenarnya di semester awal itu kan kita belajar dasar-dasar jurnalistik. Itu kita dikasih pakem-pakemnya, dasar-dasarnya dulu. Nah, di Creative Writing of Journalistic nanti di next semesternya itu kita dikuatin sama ilmu-ilmunya lagi. Ilmu-ilmunya ditambah. Kalau tadi kita di dasar-dasar jurnalistik, kalau dalam takarannya kita ilmunya baru 60% nih. Tapi pas di Creative Writing of Journalistic udah dikasih 100% dari ilmu-ilmunya, dari dasar-dasar ilmunya, kemudian kemampuan menulisnya, terus kemudian kita kemampuan membuat lead bagaimana, membuat berita, menyusun beritanya seperti apa, dari features, terus trade news, dan in-depth reporting, kemudian ada investigatif. Itu diajarkan di Creative Writing of Journalistic itu sebagai bekal untuk next praktikum. Nah, seperti yang udah pernah aku jelasin di video-video sebelumnya, kalau di semester 3 itu kita bakal diarahin ke peminatan, yang ada 3 itu tadi. Nah, nanti di semester 4, 5, dan 6 kita bakal ngejalanin yang namanya praktikum. Kalau di PR kan praktikum PR1, PR2, PR3 itu sampai semester 6. Sama juga nih kalau di GR, ada praktikum GR1, praktikum GR2, dan praktikum GR3. Penasaran kan kayak gimana praktikumnya anak GR? Ayo kita dengerin bareng-bareng penjelasannya. Kebetulan nih di praktikum UMM, di komunikasi UMM ini khususnya kegiatan praktikum jurnalistiknya ini sudah mengacu sama tiga jenis jurnalistik yang ada di Indonesia gitu. Yang pertama ada printed jurnalistik, kemudian ada yang kedua itu broadcasting jurnalistik, ketiga ada online jurnalistik. Praktikum GR1 nanti kayak mana sih? Di praktikum jurnalistik 1 kita bakal buat printed jurnalistik, kegiatan membuat jurnalistik cetak. Nah, kebetulan dari tahun ke tahun, dari angkatan bawah sampai angkatan terakhir ini, angkatan yang di bawah kita, di bawahku, dan aku juga mengalaminya, praktikumnya itu membuat majalah news, majalah berita. Temanya bakal dibebasin, nanti setiap kelompok bakal memilih tema masing-masing. Satu kelompok itu diisi sama 7 sampai 8. Di praktikum jurnalistik 1 nanti teman-teman membuat majalah berita yang sifatnya tidak basi. Maksudnya isinya nanti kebanyakan features. Nah, bekal-bekalnya tadi itu sudah didapatkan di Creative Writing Journalistic. Nah, di isi majalahnya nanti bakal buat features, kemudian bakal buat investigasi news atau in-depth reporting 1, kemudian akan membuat straight news. Ya, basicnya seorang mahasiswa jurnalistik tidak bisa berlari atau tidak bisa menghindari yang namanya membuat berita gitu. Berita dan deadline itu menjadi kesehariannya anak jurnalistik itu. Itu praktikum jurnalistik 1 ya, printed jurnalistik. Nanti itu produk jurnalistiknya dibuat, kemudian akan dipamerkan nanti, dipublikasikan. Bentuknya jadi satu majalah news gitu. Kemudian di praktikum jurnalistik 2, sesuai dengan tadi di jenis-jenis jurnalistik ada broadcasting jurnalistik. Di sini teman-teman komunikasi UMM di praktikum jurnalistik 2 bakal membuat program berita televisi, membuat paket program berita televisi. Di sini kita banyak dan struggle-nya tuh di sini nih, di GR2. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena di GR2 banyak banget tantangannya. Yang pertama, kita tuh membuat program televisi. Literally kita buat dari nol. Kita menyusun konsep, kemudian kita membuat rangkaian, temanya sudah ditentuin. Beda-beda kalau di GR1 yang kita temanya bebas, tapi di GR2 temanya ditentuin nih sama dosen. Terus kita dapat tema, kita kelola tema itu, buat konsepannya bagaimana. Terus setelah kita buat konsepan, kita buat runtutan acaranya seperti apa, terus model-model beritanya yang kita tampilkan itu seperti apa. Struggle-nya itu ketika yaitu, kan ini paket berprogram berita televisi. Ada proses on air-nya nanti tuh di ujungnya, di finalnya kita bakal on air. Kayak siaran berita beneran di televisi, tapi krunya kita, anchornya kita, yang ngedit video kita, ngedit naskah kita, yang liputan juga kita. Jadi tuh kayak double job, triple job
Pokoknya saling backup satu sama lain. Anggotanya 8 orang, satu kelompok. Iya 8 kalau nggak salah. Itu nanti teman-teman ada yang belajar jadi anchor, ada yang belajar jadi floor director, jadi FD, ada yang jadi soundman, ada bagian grafis, jadi program director, jadi switcher, kemudian ada yang jadi kameramen juga. Itu literally kita nyusun set panggung itu sendiri, nggak dibantuin sama orang-orang lain. Jadi bantu ada nanti krunya dibantu, tapi satu dua aja yang boleh bantu. Jadi struggle banget, kayak usaha keras itu di JR2 karena prosesnya panjang banget. Dari kita ngeliput berita, ngedit berita, terus buat videonya, ngedit videonya, liputan ke sana kemari, terus akhirnya kita persiapan on air, kemudian on air benerannya, ngeset panggung, bongkar panggung, pasang kamera, bongkar lighting segala macam itu sendiri. Itu di JR2. Ini benar-benar seru tapi ya. Nggak yang berat tapi berat banget, tapi beratnya ini seru, menantang gitu. Kemudian ada di JR3. Di JR3 itu kita bakal belajar tentang online online jurnalistik, online journalism juga boleh disebutnya. Jadi di praktikum 3 ini teman-teman membuat portal berita online mandiri. Ini enak, ada enaknya, ada enggaknya juga sih. Di masa pandemi kemarin tuh kita beruntung banget praktikum online journalism. Di online ini guys, kita buat portal berita seperti portal berita-berita online yang lainnya. Kemudian kita buat beritanya di sini lebih dimudahkan sih sebenarnya. Karena kita nggak harus turun lapangan banget. Kita bisa dapatkan data-datanya itu dari mana aja, dan kita boleh mau menerbitkan beritanya sifatnya ini features supaya dia timeless, nggak cepat basi beritanya. Di GR3 ini sebenarnya sama, kita bakal membuat berita, membuat membuat artikel, tapi bedanya medianya aja yang berbeda. Kalau di praktikum 1 di majalah, praktikum 2 di televisi, dan praktikum 3 bakal buatnya di online. Ini seru, mudah, gampang, tapi cukup menantang juga gitu. Itu sih seru. Di jurnalistik itu belajarnya seru pokoknya. Gampang, nggak yang sesusah-susah dipikirkan orang-orang gitu. Pokoknya di praktikum jurnalistik di UMM ini endul gitu. Dan teman-teman lagi nih aku bilangnya. Di jurnalistik itu kesempatan buat berkenalan dengan orang-orang penting itu terbuka lebar. Kita bisa mewawancarai siapa saja, di mana saja, mau itu pejabat penting bisa. Kita nih belum jadi wartawan beneran, tapi sudah serasa jadi wartawan profesional. Di praktikum ini kita bener-bener dididik, dibina untuk menjadi profesional wartawan atau profesional jurnalis. Nanti kalau setelah lulus ilmunya itu banyak banget. Dan keuntungannya kita di jurnalistik itu kita punya koneksi di berbagai macam instansi, kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang dari hasil kita bertemu dari wawancara-wawancara tadi. Seperti itu. Pokoknya jurnalistik komunikasi UMM keren. Nah tuh praktikumnya kayak gitu. Praktikum JR1 sih hampir sama ya sama praktikum PR1 ku, karena kita sama-sama memberikan output sebuah majalah gitu ya. Terus praktikum JR2 mereka on air. On air itu sama kayak praktikum AV3 tau gak sih? Jadi JR nih kayak rangkap gitu, semua dipelajarin. Dan di praktikum JR3 mereka melakukan semuanya dengan cara online. Ya karena tahu sendiri sekarang lagi pandemi kayak gini, jadi mau kemana-mana susah dan kita pada mencar pada daerah masing-masing gitu. Oke, beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Anak JR itu di kampus ngapain aja sih? Anak JR di kampus sama kayak anak-anak biasanya, sama-sama kayak anak-anak komunikasi seperti biasanya. Tapi di jurnalistik kita harus sudah katam, sudah akrab dengan yang namanya menulis berita dan juga dikejar deadline. Tuhannya anak jurnalistik itu deadline. Kayaknya semuanya sih. PR, AV juga berdeadline, tapi kita bener-bener namanya tuh dididik itu patuh akan deadline. Karena kalau kita telat dikit udah pasti berita yang kita tulis itu tenggelam sama berita-berita lain atau enggak cepat basi kayak gitu.
Semua kegiatan dikejar dengan yang namanya deadline. Namanya juga anak kuliah. Itu memang harus dilakukan. Itu memang harus terpenuhi gitu loh deadline. Belum lagi kerja gitu. Kalau kerja apalagi kerjanya di media cetak gitu ya. Hari ini liputan, besok harus sudah terbit itu korannya. Jadi kalau misalnya tidak kejar deadline, nanti semuanya sudah jadi basi. Selanjutnya, jurnalistik itu cocok untuk anak-anak yang kayak gimana sih? Jurnalistik cocok buat anak-anak atau orang-orang yang suka menulis. Pertama, yang suka menulis karena kemampuan basic awal kita tuh nulis, guys. Kita nulis. Nulis dalam artian apapun. Kalau kalian suka curhat di buku harian aja, itu sudah jadi modal awal kalian itu di jurnalistik, karena kita setiap harinya bakal menulis berita. Itu udah harus hatam dari awal kita masuk jurnalistik. Menulis berita itu sudah hal yang harus kita cintai gitu. Modal awalnya itu sih. Cocok untuk anak-anak yang suka nulis. Yang kedua, cocok untuk anak-anak yang suka dengan media, bekerja di media. Cita-citanya pengen jadi presenter atau cita-citanya pengen jadi wartawan, itu cocok. Buat kalian yang emang dari awal udah mencita-citakan jadi itu tadi yang aku bilang. Terus cocok buat orang-orang yang suka dengan tantangan gitu, suka dengan challenge baru, karena di jurnalistik ini emang gak bisa ditebak. Di jurnalistik itu gak cocok buat anak yang suka menye-menye gitu loh. Jadi di jurnalistik ini anak-anak yang strong, anak-anak yang kuat, anak-anak yang suka tantangan, suka berkelana kemana kesana kemari gitu. Cocok juga nih yang suka sama traveling. Kalian kalau suka traveling terus mau jadi anak jurnalistik itu bisa banget. Kalian bisa menuliskan pengalaman traveling itu jadi sebuah berita nantinya di artikel, dan berguna banget. Bisa dipakai di GR2 dan juga di GR3. Gitu. Di JR1 juga bisa sih. Anak-anak yang kritis juga boleh kok, yang pemikirannya kritis gitu, kayak Mbak Najwa Shihab. Pinter, orang yang pinter, orang yang kritis, dan juga gitu, keren pokoknya. Nah kayak gitu, seperti yang udah kalian dengar sendiri dari anak jurnalistik langsung, bahwasanya kalau misalnya kalian pengen masuk ke jurnalistik, kalian yang paling utama sih harus punya skill menulis ya, suka nulis gitu, terus suka tantangan gitu-gitu. Karena kan kalau misalnya liputan itu bakal banyak banget rintangannya, karena kita nggak tahu keadaan di lapangan itu seperti apa. Nah lanjut ke pertanyaan terakhir tentang prospek kerja. Nah nanti kalau misalnya anak-anak jurnalistik ini udah lulus kuliah ya, itu kerjaan apa aja sih yang bisa diambil? Kalian penasaran kan? Biar kalian gak bingung, mari kita dengerin bareng-bareng. Di prospek kerja ini yang umum-umum aja ya teman-teman, aku ngasih taunya. Sudah pasti prospek yang kalian bisa dapatkan nanti itu job utamanya. Kalian bisa jadi jurnalis. Yang kedua, cocok buat kalian ini yang pengen jadi news anchor, jadi presenter, jadi jurnalis. Kemudian kalian bisa loh jadi penulis. Teman-teman yang di jurnalistik karena udah dibekali dengan kemampuan menulis ini, kalian pengen jadi penulis nanti lulusnya. Jadi penulis buku. Boleh banget itu. Kemudian kalau kalian pengen jadi YouTuber tuh. Karena YouTuber ini jadi profesi ya. Jadi mungkin bakal jadi profesi nanti di next challenge, the next zaman gitu. Karena itu kalau kalian sebenarnya apapun, semua profesi bisa jadi YouTuber. Maksudnya kalau jurnalistik kan emang kalian berkutat di situ. Kalian bisa meliput di sebuah tempat, kemudian dieksplorasi, kemudian dipublikasikan, itu jadi konten gitu. Anak jurnalistik ini kalau bisa dibilang ya, anak yang mempelajari semua hal yang ada di peminatan lain. Di AV kita disuruh ngebuat program berita TV, televisi, kita megang kamera, megang ini, ngedit itu sendiri. Kita mungkin juga bisa jadi kayak anak PR. Kita ketemu sama orang-orang penting, kita berrelasi, bekerja sama dengan instansi juga untuk mempublikasikan tempatnya yang ada di kita liput itu. Jadi kayak gitu. Itu yang umum-umum aja. Selebihnya Tuhan yang mengatur dan Anda yang menentukan pengen jadi apa. Pengen jadi artis bisa gitu. Yang pentingnya itu tadi, prospek-prospek kerja yang umum-umum tadi yang aku pengen sampaikan sih, itu kayak hal awal yang kalian semua bisa gitu.
Ya, jadi begitu. Semua pekerjaan itu tergantung sama diri kita masing-masing. Kita bisanya di mana, kita skillnya di mana, kita maunya di mana. Pekerjaan itu juga bakal kita dapetin dengan skill yang kita milikin gitu. Kayak yang udah pernah aku bilang nih, banyak sekarang yang dia itu meleset gitu loh. Jadi kuliahnya di ilmu komunikasi, kerjanya malah di bidang yang nggak ada hubungannya sama jurusan ilmu komunikasi. Bahkan kalau kita lihat sendiri nih, Mbak Najwa Shihab nih ya, dia itu kan dulu kuliahnya ngambil jurusan hukum, tapi berhubung dia itu dulu sempat magang waktu di semester akhir di salah satu stasiun televisi itu RCTI kalau nggak salah, itu akhirnya sekarang dia malah berkiprah ke pekerjaan seorang jurnalis gitu. Jadi kalau misalnya kalian merasa masuk ilmu komunikasi aja lah, ambil peminatan jurnalistik biar nanti bisa jadi wartawan atau bisa jadi presenter, itu dibuang jauh-jauh gitu loh pikiran kayak gitu. Kalian dari jurusan manapun juga bisa masuk ke pekerjaan bidang itu gitu, asalkan kemampuan yang kalian milikin itu mumpuni dengan pekerjaan tersebut. Nah kayak gitu. Nah udah pada paham kan sekarang tentang peminatan jurnalistik, dan aku sudah memenuhi semua permintaan kalian untuk ngebahas 3 peminatan itu. Buat kalian nih yang baru datang ke channel ini, jangan lupa sekali lagi untuk tekan tombol subscribe. Nah jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di @rastefani. Dan kalau misalnya kalian pingin berteman nih dengan kakak yang tadi yang udah ngejelasin tentang jurnalistik, kalian bisa banget untuk follow Instagramnya juga. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan, mungkin kalian bisa DM dia. Sekiranya dia ada waktu luang untuk menjawab, pasti bakal dijawab. Oke, semangat buat kalian semua yang mau masuk ke jurusan ilmu komunikasi, dan yang sudah mendapatkan jurusan ilmu komunikasi akan segera menuju ke peminatan ya, nanti sih masih semester 3. Setidaknya kalian sudah mencari banyak informasi terlebih dahulu agar nanti nggak tersesat gitu loh, nggak tersesat di peminatan. Loh kok aku pengen ini malah ambil peminatan ini, biar nanti nggak kayak gitu, biar nggak nyesel. Apalagi yang namanya nyesel gara-gara salah jurusan gitu, itu jangan sampai terjadi. Sekian dulu video dari aku, sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Dadah!